Selamat siang teman-teman. Hari ini kita akan membahas beberapa soal mengenai hukum Newton. Tapi sebelum kita ke soal, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Perhatikan gambar berikut. Apabila masuk balok 2 kg, F1 5 Newton dan F2 3 Newton, maka besar dan arah percepatan balok adalah titik-titik. Pertama-tama kita memperhatikan apa-apa yang diketahui di situ. Yang pertama itu A, percepatan, yaitu 4 meter per sekon kuadrat, dan kedua massa 1500 Newton. Kemudian yang ditanya di situ adalah F, besar dengan M sama dengan massa 1 kg, F itu gaya dengan satuan Newton, sedangkan A itu percepatan dengan satuan meter per sekon kuadrat, sehingga F sama dengan M dikali A, di mana F sama dengan 1500 Newton dikali dengan 4 meter per sekon kuadrat sama dengan 6000 Newton. Dua benda mengalami kelembaman jika pada benda bekerja dua gaya yang bernilai titik-titik. Maka dari soal di atas berlakulah hukum Newton 1, di mana berdasarkan hukum Newton 1 benda yang diam akan tetap mempertahankan keadaan semula, sehingga hukum Newton 1 dikenal juga dengan hukum kelembaban atau hukum inersia. Dengan demikian, pada benda yang mengalami kelembaban jika memperoleh gaya yang besarnya sama dan arahnya berlawanan. Soal yang berikutnya itu sebuah balok bermassa 3 kg diberi gaya F dan bergerak dengan percepatan 2 meter per sekon kuadrat seperti pada gambar berikut. Kemudian balok tersebut tumpuk dengan balok lain bermassa 2 kg. Percepatan sistem balok dengan F yang sama menjadi titik-titik. Sebelum kita memulai menyelesaikan soal, yang pertama kita harus menentukan yang ketahui dulu. Yang pertama itu massa 1 atau M1 itu sama dengan 3 kg. Kemudian percepatan 1 atau A1 sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Kemudian gaya 1 dan gaya 2 itu sama dengan F1 sama dengan F2 sama dengan F massa 2 sama dengan M massa 2 sama dengan 2 kg. Kemudian setelah kita menentukan yang diketahui dan yang menjadi pertanyaan pada soal, yang pertama kita mulai menghitung. Yang pertama itu menghitung nilai gaya pertama atau F1 yang bekerja pada benda 1 dengan percepatan pertama atau A1 sama dengan F1 sama dengan M1 dikali A1, di mana F1 sama dengan M1 nya tadi 3 kg dan A1 nya sama dengan 2 meter per sekon kuadrat. Jadi untuk F1 nya itu sama dengan 3 dikali 2 sama dengan F1 nya itu 6 Newton. Setelah kita mendapatkan nilai F nya, kemudian kita menghitung percepatan kedua atau A2 saat balok pertama ditambah balok kedua, di mana untuk menentukan A2 sama dengan kita gunakan rumus F sama dengan M kali A, di mana rumus M nya itu karena memiliki dua buah benda atau dua buah balok yang memiliki massa yang berbeda, maka untuk menentukan A2 kita gunakan rumus F sama dengan M1 ditambah M2 dikali A2, di mana sebelumnya tadi kita sudah dapat nilai F nya itu 6, kemudian M1 nya tadi 2 kg dan M2 nya sama dengan 3 kg dikali dengan percepatan kedua, sehingga untuk menentukan nilai A sama dengan nilai F dibagi dengan nilai M1 ditambah M2, sehingga untuk percepatan benda kedua adalah 1,2 meter per sekon kuadrat. Jadi percepatan sistem balok dengan F yang sama menjadi 1,2 meter per sekon kuadrat. Coba perhatikan gambar berikut ini.
pada gambar di atas, energi kinetik benda di titik B sebesar 100 Joule. Bila massa benda 2,5 kg, maka energi kinetik benda saat menyentuh di tanah di titik C adalah titik-titik. Untuk menyelesaikan soal seperti itu, yang pertama-tama kita harus menentukan yang pertama itu massa. Seperti yang diketahui massanya itu sebesar 2,5 kg. Kemudian energi kinetik pada titik B sebesar 100 Joule. Kemudian gaya gravitasi kita gunakan 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian tingginya di situ sebesar 6 meter. Kemudian yang menjadi pertanyaan di situ adalah besarnya energi kinetik pada titik C. Setelah kita menentukan yang diketahui, kemudian kita menentukan jumlah energi kinetik dan energi potensial di titik B dan C, dan besar energi potensial dan energi kinetik pada titik B dan C itu harus sama pada titik B, di mana pada titik B energi kinetiknya tadi sebesar 100 Joule. Kemudian energi potensialnya itu kita gunakan rumus EP sama dengan MGH. Seperti yang diketahui di soal, M-nya tadi sebesar 2,5 kg. Kemudian gaya gravitasinya kita gunakan itu 10 meter per sekon kuadrat. Kemudian untuk tingginya itu sebesar 6 meter. Kemudian 2,5 dikali 10 kali 6 sama dengan 150 Joule, sehingga total untuk energi kinetik dan energi potensial di titik B dan C sebesar 250 Joule. Kemudian setelah kita mendapatkan besarnya nih jumlah energi kinetik dan energi potensial pada titik B, kemudian kita menentukan besarnya energi kinetik, di mana untuk menentukan seperti penyelesaian sebelumnya tadi kita gunakan rumus energi potensial itu sama dengan mg kali h, itu sama dengan 0. Kenapa 0? Karena sudah sehingga besarnya energi potensial dan energi kinetik pada titik C sama dengan besarnya energi kinetik dan energi potensial pada titik B, sehingga totalnya 250 Joule. Maka energi kinetik di titik C haruslah 250 Joule. Sekian saja dulu, jangan lupa like, komen, dan subrek. Subrek itu gratis bro, subrek.